Selamat pagi semua. Pagi Pak. 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 Oke, baik. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 ya. Itu materinya tentang penggunaan malware di Microsoft Word. Cukup jelas suara saya ya? Jelas Pak. Modulnya sudah ada sama kalian masing-masing ini. Sudah saya share sebelumnya. Ini akan saya coba presentasikan. Oke, bisa dilihat monitor saya. Layar saya nampil. Sampil Pak. Oke, baik. Nah, jadi pada pertemuan ke-6 ini materi kita tentang malware. Saya ulangi lagi. Jadi pertama di dalam malware ini nanti ada kegiatan membuat data source ya. Kemudian mengubah data master malware, kemudian menggabungkan data source menjadi dengan dokumen master dan mencetak malware. Jadi malware itu apa? Malware ini adalah sebuah tools yang disediakan oleh Microsoft Word untuk membuat sebuah dokumen yang isiannya berbeda secara keseluruhan. Jadi contoh dokumen yang untuk datanya itu bisa berubah-berubah di dalam sebuah template seperti misalkan surat ya. Jadi surat undangan misalnya. Kemudian seperti sertifikat. Nah, data sertifikat itu kan template-nya kan datanya kan banyak ya. Dan kategori data yang ada di dalamnya juga banyak. Misalkan kalau di sertifikat itu biasanya data yang ada di dalam itu ada data nama, kemudian statusnya di dalam sebuah kegiatan tersebut, apakah sebagai peserta atau sebagai pemakalah atau sebagai panitia. Nah, tentunya data yang ada di dalam sana di sertifikat itu pasti banyak data nama orangnya. Maka dengan menggunakan malware ini kita cukup menggunakan satu template untuk mencetak banyak sertifikat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada dua komponen yang akan nanti digunakan di dalam proses malware ini. Pertama ada dokumen master, kemudian ada data source. Oke. Nah, langsung saja di gambar ini disebut data source. Jadi data source itu data yang disimpan di dalam sebuah media penyimpanan yang nantinya akan digunakan. Nah, jadi media penyimpanan yang kita gunakan di sini kita menggunakan Microsoft Excel. Ya. Kemudian data master. Nah, data master ini tempat nantinya tempat ditampilkannya data yang disimpan tadi. Jadi ini disebut dengan istilah data master. Ya. Di sini saya berikan contohnya seperti ini kepada yang terhormat. Jadi di dalam ini nanti kan muncul namanya ya, berdasarkan data source yang ada di sini. Berdasarkan nama, kemudian ada alamat juga. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nanti untuk isian modulnya di sini kamu silakan baca-baca ya. Karena apa yang saya praktekkan nanti ini sama persis seperti yang ada di modul. Oke, pertama dulu di sini saya akan ketik data source-nya dulu. Jadi saya akan mengakses aplikasi Excel. Oke. Kemudian di sini saya akan ketikkan data surat tadi, yang dimana judul file yang pertama nama, kemudian di sini alamat.
Nah, namanya tadi terdiri dari Rahmati, Randi, Rani. Oke, jadi ini datanya, kemudian kita simpan. Nah, di sini saya akan simpan di dalam sebuah folder. Oke, saya ketik di sini database surat. Oke, jadi ini nama file Excel-nya nanti. Database surat. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya akan mendesain template kepala suratnya ini kepada yang terhormat. Nah, di sini kita akan nampilkan nanti data namanya. Di Oke, jadi langkah selanjutnya setelah itu kita akan mengkoneksikan antara Word dengan Excel. Ya, kita koneksikan, caranya berarti data nama kan diletakkan di sini ya. Nah, ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kemudian masuk ke menu My Links. Nah, ini. Kemudian pilih menu Select Recipient. Ya, kemudian Use Existing List. Kemudian di sini kita cari di mana tadi tempat Excel disimpan ya. Di sini saya tadi nyimpannya di folder data mengajar, kemudian di folder aplikasi perkantoran contoh. Nah, ini database-nya tadi. Kemudian open. Nah, kita pilih sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena di Excel ini tadi kita ngetik datanya di sheet 1 ya, di sini. Oke. Klik OK. Nah, sekarang Microsoft Word kita sudah terkoneksi dengan Microsoft Excel-nya tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita koneksikan, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan field-nya. Ya, jadi ini kan ada field nama, ada field alamat. Nah, kita masukkan field-nya sesuai dengan posisi yang kita inginkan ya. Kemudian ini klik insert. Nah, di sini ada muncul nama. Oke, nah data tempat, pilih alamat. Oke. Nah, untuk menampilkan datanya, kamu tinggal klik preview result yang di sini. Nah, jadi kepada yang terhormat Rahmati di Siborong-Borong. Jadi anggap ini misalnya kepala surat ya. Nah, ini bisa di next kan. Nah, bisa berubah-berubah. Seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau kamu mau ingin melakukan pemformatan terhadap ini, misalnya
jenis hurufnya mau dirubah, bisa. Kamu tinggal blok bagian ini, kemudian ganti jenis hurufnya sesuai dengan keinginannya. Misalnya warnanya warna merah, kemudian di bawah ini misalkan jenis hurufnya kamu pilih Verdana, warnanya warna hijau misalnya. Nah, jadi di sini kamu tinggal tampilkan datanya dengan mengklik preview result. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara mencetak dokumen MyLinks? Caranya, kamu tinggal klik di sini, finish, kemudian ada di sini print dokumen. Nah, jadi di sini akan tampil satu form merger untuk print terhadap MyLinks-nya. Kamu tinggal pilih metode printnya yang mana, mau all atau boleh kamu seleksi dari record ke berapa. Jadi baris data ke berapa sampai ke berapa gitu. Nah, misalkan saya mau ngeprintnya dari record 3 sampai dengan 5 gitu ya. Berarti nanti yang tercetak itu adalah atas nama Rani, dan Rini misalnya. Nah, kita tinggal tekan 3 sampai dengan 5. Klik OK. Nah, ketepatan karena di sini laptop saya tidak terhubung dengan printer, saya mau ingin buat hasil output printernya yang PDF aja ya, dalam bentuk PDF. Oke, saya klik OK. Nah, kemudian saya letakkan di sini. Nama filenya cetak surat 3 record. Save. Nah, sekarang saya akan coba cek datanya di sini. Ini ya, tadi filenya cetak surat 3 record. Oke. Nah, ini ya, atas nama si Rani, kemudian surat kedua Rini dan Rohmini. Nah, jadi ada 3 dokumen yang tercetak karena kita tadi ngeprintnya menggunakan metode printnya itu dengan menyeleksi baris ya. Nah, kalau all berarti seluruh record data yang ada di data source itu akan terprint. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan MyLinks ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya berikan waktu. Silakan ditanyakan. Ya. Ini sih, Pak. Ya, Saya Rayhan, Pak. Saya mau bertanya, Pak. ya. Saya ketinggalan ini, Pak. Saya belum paham bagaimana cara menggabungkan data Excel ke data Word-nya itu, Pak. Word-nya dikonekkan ke Excel gitu, Iya, atau Pak. sebaliknya. Oh, di sini tadi ya. Jadi di Word-nya ini, kalau kamu belum melakukan koneksi, ini tidak akan aktif toolsnya ini semua, yang saya sorot ini. Ini toolsnya ini tidak akan aktif sebelum Word ini terkoneksi dengan Excel-nya. Nah, jadi nanti yang aktif itu hanya 3 tombol yang di sini. Kamu tinggal pilih select recipient, kemudian pilih use and exit list. Jadi kita menggunakan data source-nya itu dengan data source yang sudah ada, itu maksudnya. Kalau yang pertama ini berarti data source-nya belum dibuat gitu. Jadi kita kalau misalnya mau buat baru berarti pilih yang ini. Nah, kalau misalnya data source-nya sudah ada, berarti pilih yang model yang kedua. Nah, karena tadi saya sudah mengetik data source-nya di Excel terlebih dahulu, maka di sini kita pilih untuk menyeleksi data source-nya, kita pilih yang model kedua. Seperti ini. Nah, kemudian silakan kamu cari di mana tadi kamu menyimpan data source-nya. Nah, tepatnya di contoh yang saya praktekkan ini, saya tadi nyimpannya di folder data mengajar, kemudian di folder aplikasi perkantoran, ada di sini folder contoh. Nah, ini tadi database-nya. Kemudian kamu tinggal pilih aja. Oke, pilih sheet 1. Udah selesai. Maka Word secara otomatis sudah terkoneksi dengan Microsoft Excel. Udah seperti itu saja, tidak terlalu sulit.
Jadi untuk yang penting ingat saja untuk melakukan koneksi MyLinks, kamu tinggal pilih atau mengakses icon select recipient yang ini. Oke, ada lagi. Jadi di sini, ya, di sini ada latihan di bawah ini kan. Nah, ini silahkan kamu kerjakan latihan ini, yang dimana di sini ada data source. Jadi data source-nya ini kamu ketik dulu di Microsoft Excel, ya. Kemudian nanti Microsoft Excel-nya kamu simpan. Baru langkah selanjutnya adalah kamu desain data masternya menggunakan Microsoft Word. Nah, silahkan kamu rubah field-field yang ada di data masternya tadi, misalnya your name. Nah, jadi your name di sini kamu harus koneksikan dengan field yang ada di data source yang judul kolomnya itu your name juga gitu. Begitu juga dengan yang address. Kemudian begitu juga dengan city-nya. Berarti city di sini kamu ngambil data field yang city yang ini. Oke. Jadi untuk yang your name berarti kamu koneksinya di sini. Kemudian untuk yang address, kamu koneksinya di sini. Untuk yang city, ya. Untuk yang city, kamu koneksinya di sini. Nah, sementara untuk yang kode posnya, ya, kamu koneksikannya kemari. Nah, begitu juga dengan yang ini, place name-nya, kamu koneksikan kemari. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebih jika ada kemudian jika lo ada materi yang kurang, mungkin nanti di sesi selanjutnya bisa kamu tanyakan ke saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pak.